Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman budik damber ataupun para pembudidaya ikan yang mungkin di lahan yang sempit atau lahan luas ya. Tapi di sini saya berbagi ilmu tentang budik damber saya atau budidaya ikan di lahan sempit ya, sama ya, budik damber dan lahan sempit, yang intinya kita cuman punya tempat terbatas ya. Oke, langsung saja. Di sini udah ada ember diisi atau didebar bibit ikan nila. Ini ukuran embernya sekitar 80 liter ya, dan seperti ini teman-teman. Dan ini isi ikan adalah untuk tebar awal ini 25 ekor sampai 30 ekor saja ya. Dan ini bagaimana caranya, seperti ini ya. Oke, akan saya bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah tentang persiapan tebar ya. Persiapan tebar seperti biasa ya, sangat mudah sekali karena jenis ikan nila ini mampu hidup di berbagai posisi atau di berbagai cuaca dan kolam apa saja bisa. Jadi tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Untuk yang pertama adalah saya mau mengatakan atau jenis ikan nila ini adalah hidup di air deras ya. Artinya kebutuhan oksigen lebih banyak daripada ikan lele atau ikan gurame teman-temannya. Jadi prinsipnya itu. Jadi maka di sini harus saya kasih gelembung-gelembung udara seperti ini dengan menyuntikkan di bagian tengah ya. Ini enggak sampai dasar, ini cuman di tengah-tengah aja. Seperti ini satu gelembung seperti ini udah cukup ya. Dan apa yang ditanyakan teman kemarin, bagaimana perawatan sehari itu kak nggak difilter ya, tanpa filter bisa. Nah, ini yang terpenting adalah kondisi airnya selalu bersih ya teman-teman ya. Kondisi airnya selalu bersih. Mungkin untuk saat tebar awal ini 3 atau 4 hari kita kuras, kita ganti yang baru. Dan air yang untuk mengganti nanti adalah air yang sudah diendapkan atau air yang sudah jadi ya. Jadi bukan air baru, mungkin baru dari PDAM atau baru dari sumur, itu kurang bagus teman-teman, karena belum netral ya. Untuk pH mungkin masih kurang mencukupi. Oke, yang berikutnya adalah pakan yang digunakan ya. Pakan yang digunakan di sini saya menggunakan pelet khusus untuk ikan bersisik, yaitu proteinnya sekitar 30% atau 28 sampai 30% seperti itu. Dan ini ternyata ikan saya di ember ini udah sekitar di ember dari tebar awal ukuran jempol ya, ini sampai segini udah sebulan. Ini ternyata udah hampir 2 jari ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya sangatlah bagus. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya adalah tentang panen ya, berapa lama ya. Jadi tergantung keinginan kita untuk panen, karena kemarin juga ada yang bertanya kalau untuk bisnis ya bisa enggak, bertanya seperti itu. Saya jawab langsung ya, nggak bisa, karena ini cuman kapasitasnya cuman sedikit. Kalau dibudidayakan secara banyak itu nggak bisa, artinya untuk keperluan usaha gitu ya. Jadi kalau mau usaha itu kolam yang agak luas ya teman-teman ya. Jadi di sini pengertian daripada budik damber atau di kolam sempit itu hanyalah untuk memaksimalkan ruang yang ada, yang kita punya, supaya menghasilkan ya, gitu aja. Tapi kalau untuk
untuk kebutuhan yang lebih banyak nggak bisa. Jadi ini untuk keperluan menambah keperluan sendiri saja ya, mungkin dimasak sendiri atau apa, atau dibagikan, begitu aja. Jadi enggak, kalau untuk usaha itu kan kapasitasnya kurang ya, mungkin ditambah yang atau diimpang yang lebih besar saja ya. Jadi ilmunya pada prinsipnya ilmu budidamber dengan ilmu di kolam luas itu mirip, hampir sama. Hanya saja kalau di budidamber atau di ruangan sempit, kolam sempit ya, mungkin saya punya kolam lele itu cuman ukurannya setengah kali 2 meter. Nah seperti itu contohnya, itu bisa dikasih ikan 100 atau 200 ekor saja, ikan lele ya maksudnya. Kalau ini kan di sini nila, ini nila. Tadi saya sudah memperhatikan ada jenis 3 ikan yang mampu dibudidayakan di kolam nggak begitu luas ya. Jadi ada nila, gurame, dan juga lele. Jadi pengertiannya itu untuk budidaya ikan itu tempat yang lebih luas itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah ikan untuk dibudidayakan. Jadi semakin sempit seperti ini ya, contohnya semakin sempit seperti ini di ember itu akan semakin susah gitu ya, pengertiannya gitu. Jadi semakin luas kolam itu akan semakin mudah untuk hidup. Jadi pengertiannya gitu ya. Jadi monggo silakan untuk memaksimalkan media atau kolam yang akan untuk berbudidamber. Jadi kemarin ada yang bertanya kalau ember cat ukuran 25 liter bisa enggak, itu saya kira kurang ya, kurang bagus. Jadi ada batas minimalnya. Jadi lebih besar media atau embernya atau apa namanya, atau airnya lebih banyak, itu akan lebih mudah untuk hidup ikan. Itu kira-kira ya teman-teman ya.